Waktu kita bilang panjang umur, Alkitab aja 70, 80, ngapain 120, itu kan cerita lama katanya gitu lah. Saya menyadari itu waktu saya ulang 60 tahun, saya undang hamba-hamba Tuhan termasuk pendeta-pendeta emeritus. Waktu saya undang, Pak, mari Pak, saya ulang tahun, saya bikin acara besar, saya undang sekitar sekian ribu pendeta dan hadirlah 1.167 pendeta. Kita bikin 2 hari di Geraha Samudra di Kelapa Gading. Mereka saya kasih makan, sebentar saya terangin semua pembicara dari Ade Ray, Ari Gilbert, terus orang JPCC siapa? Jeffrey Rahmat. Jeffrey bersaksi lah. Yang satu saya katakan, bagaimana David ini bersaksi gitu bilang. Bagaimana turun hampir 52 kilo kalau Gilbert. Kalau ini Jeffrey, gimana kalau di gereja nggak ada kolektor? Saya kasih terangin karena kebetulan topiknya umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Ya bagaimana gitu. Nah itu kira-kira itulah yang saya ambil. Terus banyak pembicara-pembicara lagi yang cukup terkenal. Nah di situ saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa hamba Tuhan itu harus mengerti bagaimana hidup mereka, mengajarkan jemaatnya supaya hidupnya jangan miskin. Ya, karena saya saksikan setelah saya kasih perpuluhan, waktu saya bertobat sampai hari ini saya nggak pernah kekurangan. Jadi kalau ada jemaat yang kekurangan, cuma satu jawabannya, dia tidak hidup dengan sistem kerajaan Allah, tapi dengan sistem bubble. Sistem bubble itu mesti dikalahkan, bawa uang segala-galanya. Maka itu saya katakan jangan cari uang. Ya, hidup ini bukan cari uang, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, maka semua ditambahkan. Tapi kalau kita udah bicara uang dulu, semua uang itu ke sistem bubble. Sistem bubble, pengeluaran sedikit mungkin, pemasukan sebanyak mungkin. Sistem kerajaan ada yang menjebak harta bertambah kaya, tapi ada yang berhemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Jadi yang suka kekurangan karena pelit sama Tuhan. Ya, saya itu tunjukin 3 ayat tentang berkelimpahan, perpuluhan menjamin berlimpah, menabur berkelimpahan, berkelebihan dan berkecukupan. Ya 8-nya dari itu 2/9. Saya bilang buah sulung juga begitu. Ya, jadi begitu saya jadi direktur kemarin, nomor 1 buah sulung saya kasih. Keduanya saya kasih perpuluhan. Dan ternyata baru saya tahu serta saya itu susah hidupnya. Oh, kebanyakan minum sini, nutupin dia tuh pulang cuma 1 juta, ada yang 500.000. Saya bilang gimana hidup dia? Saya mulai menabur. Jutaan saya kasih ke mereka. Dia orang sampai bilang, aduh dia nggak pernah mengatakan seperti ini. Tapi saya saksikan, itu saya cek pasti perpuluhan saya ke Bapak Rohani saya. Loh, kok nggak kurang-kurang? Di situ saya lihat. Dua sudah bersaksi, mereka kasih makan buat karena mereka tahu saya direkturnya, jadi mereka kasih makan. Saya bilang, loh, kalian nggak bisa habis duitnya nih. Kami juga heran, Mbak. Saya tanya, beli beras lagi nih. Orang mereka bilang, beras masih banyak. Loh, kok nggak bisa habisin? Cerita-cerita Alkitab itu yang menyata kalau kita hidup dengan sistem kerajaan Allah. Tapi kalau kita khawatir, jadi saya bilang awal dari kekhawatiran dimulai kalau kita nggak bisa benci uang. Ayat 24 mengatakan kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Ya, sebab engkau akan mengasihi Tuhan dan membenci uang. Kalau saya kan mengasihi yang satu, membenci yang lain. Jadi kalau saya cuci otak gitu, dia mengasihi Tuhan sepati, ya benci uang enggak, berarti nggak bisa. Ayat ini nggak cocok. Maksudnya cinta Tuhan, benci uang. Katanya apa? Mau kasih perpuluhan, udah bawa perpuluhan nih ke gereja. Tiba-tiba dapat tukun kering, Pak jangan lupa ya, cicilannya bayar. Waduh, pilih mana nih, Tuhan apa cicilan? Materi, itu ujian tuh. Karena itu ayat 24, ayat 25 langsung katakan jangan kamu khawatir. Kekhawatiran sumbernya karena tidak percaya pemberian Tuhan. Jangan kamu seperti dunia ini kata Tuhan. Ya, apa yang saya makan saya minum. Karena Bapak tahu apa yang kamu perlukan.
Nah, oleh karena itu saya ajarkan di mana-mana sekarang, hati-hati. 1 Yohanes 4 ayat 6 mengatakan di akhir zaman ini ada 2 pengajaran di gereja, the spirit of truth and the spirit of error. Kalau spirit of error katakan ya maklum kita kan manusia penuh kelemahan, dia tidak hidup dalam roh. Kalau kita hidup dalam roh maka kamu tidak mengikuti keinginan daging. Gimana kita kan nggak hidup di bawah hukum Taurat, kita hidup dalam hukum kasih karunia. Lebih tinggi hukum kasih karunia hukum Taurat. Hukum Taurat bilang jangan mencuri, jangan membunuh. Tapi kita bilang apa? Engkau membenci sesamamu, engkau membunuh manusia. Hukum Taurat mesti dibunuh dulu, baru bang membunuh. Kalau cuma benci nggak apa-apa. Hukum Taurat mengatakan, you memandang perempuan itu, engkau tergeram, engkau telah berzina. Di hukum Taurat mesti tidur dulu sama orang lain baru berzina. Lain hukum Taurat, hukum roh lebih tinggi. Maka itu kalau kita nggak ngerti ini, kita nggak sampai ke hukum roh. Ya, kita yang sampai berputar-putar seperti bangsa Israel di gurun, nggak pernah masuk ke masa depan. Sebagian besar mati di gurun. Nah, oleh karena saya mulai dengan kesehatan dulu. Gitu. Waktu itu saya bilang, waktu saya umur 60 tahun, lihat saya, nanti 70 tahun saya nggak beda jauh sekarang. Kenapa? Saya pegang dasarnya. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu semuanya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercatat pada kedatangan Yesus. Artinya begini, kalau sekarang saya hidup, Yesus katakan Royandi 20 tahun lagi saya datang, berarti umur saya 100 tahun. Berarti di 100 tahun kalau Yesus datang, roh, jiwa, tubuh saya terpelihara sempurna. Itu artinya itu aja. Jadi nggak ada berlaku makin tua makin bego, makin tua makin pikun, makin tua makin ngompol. Saya sih nggak mau. Ya, maka itu kalau penyakitan diobatin. Pasien saya rata-rata tuh kalau yang udah di atas 50 tahun, dok susah dok kencingnya tuh. Kenapa? Aduh lama. Jadi kalau saya turun di airport, WC, ini pada ngantri kan? Saya masuk kan nanti gitu, saya kencing, kiri kanan saya masih pipis gitu ya. Saya udah kelar, dia masih sebagai calon pasien. Udah kelamaan. Buang air kecil itu nggak lebih dari 30 detik kalau normal. Kalau udah semenit udah kelainan. Apalagi prostat. Lalu wanita itu nggak boleh pakai pampers. Berarti inkontinensia urin. Selama orang kalau buang air kecil mesti ngeden. Selama orang kalau buang air kecil selalu basah, dan suka basah, itu udah kelainan. Tapi kalau sudah tua biasanya keluar sendiri. Nah, bisa tahan gitu. Ya itulah yang naik penyakit. Itu jadi gini, saya nanya kalau ke pasien. Ini pasien saya rata-rata tua semua kan, karena keluarnya kencing kan. Dia tanya, Pak kalau mau buang kecil bisa langsung nggak? Mesti nunggu dulu. Nah itu gangguannya di sphincter, uretra interna. Dikasih obat, set, langsung lancar. Jadi kita mesti tahu, gimana Pak? Wah, ya saya nggak lampias nih katanya. Jadi kalau kencing ini rasanya nggak, masih ada sisa. Nah itu sudah mulai awal retensi. Kalau saya kencing saya itu sampai 100 ya. Sampai lamanya sampai 100. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi itu bisa kan 30. Ya 2 menit lah. Kebanyakan enggak. Lama penyakit itu. Oh, Masih berobat masalahnya. Masuk ke Indonesia. Kalau Baro ini punya alat tuh yang kita yang alat. Iya, seperti dulu ya. Enggak dibawa. Jadi ya tiap kali ada kemajuan kan, jadi ternyata hanya dengan anamnesa saja. Jadi gini ya, Ibu Maurice Rulo dia udah bilang, kan saya juga nanti tanggal 3 kan hadir di situ, tanggal 4 saya akan bersaksi tentang dikasih kesempatan bersaksi di pertemuan dunia lah. Maurice Rulo bahwa bagaimana dia waktu di Indonesia dan sebagainya. Ya, jadi sekalian lah gitu, mereka siapin hotel segala macam, tapi ya
Dia bilang saya sampai tanggal San Diego, legasinya. Jadi dia bilang dia tuh cuma UTI. Hanya gara-gara UTI banyak pasien saya masuk ke sepsis. Sepsis itu jadi gini caranya. Kalau orang sakit-sakit buang air kecil ya, kita periksa di urin, leukositnya naik. Berarti infeksi kan? Periksa juga leukosit darah. Kalau leukosit darah sudah di atas 25.000, kan mesti 5-10.000, dia sudah mengalami sepsis. Sepsis itu adalah infeksi yang sudah menyebar kemana-mana. Jadi mereka bilang, kenapa ya kalau cuma UTI, ya hanya infeksi urin, kenapa sakitnya sampai gimana, kayak bilang lemas, nggak sadar. Itu udah kronis kadang-kadang. Mesti kan orang panas tinggi kan, tapi kalau udah sepsis panasnya nggak tinggi. Jadi cepat mesti diperiksa, karena itu kan bidang saya. Dan juga ya artinya kayak lama-lama begini, kenapa? Apalagi kalau kita malam hari bangun berkali-kali, itu tanda kelainan. Sekali sama teman masih boleh. Diabetes memang. Nah, iya, diabetes itu bisa disembuhkan. Ya, di dulu itu pada diabetes semua, sekarang mereka bebas makan, ya, tapi gulanya nggak naik. Bukan sederhana. Ya, tapi topiknya pindah dulu nanti. Diabetes 1 in 3 di Amerika. Iya, memang itu semua dari pola makan dan gaya hidup yang sama. Iya, ya. Ini kalau mau bicara kesehatan, saya tiap Senin jam 5 sampai jam 7 di Indonesia. Udah 8-9 bulan ini saya ngajar 2 jam. Kenapa nggak di YouTube aja? Iya, kelamaan 2 jam. YouTube kadang-kadang juga ngeri bacanya macam-macam. Iya. Saya mulai bicara dari tulang, dari duduk kayak saya tahu dia orang. Karena banyak pasien saya dikirim dia puskesmas sakit ginjal. Saya dulu, ibu nggak sakit ginjal ya? Iya dok, ini dari puskesmas. Ibu sakit di pinggang. Ibu skoliosis nih. Kenapa duduknya begini? Kalau udah begini pinggang sakit. Ya, jadi pinggang sakit pinggang. Padahal hanya dari duduknya saya udah tahu. Coba ibu tidur saya tekan. Ini nggak ada hubungan sama ginjal sih. Kebetulan di kamar praktek saya kan ada USG. Saya lihat tuh USG-nya bagus tuh, ada batu tuh, ada bendungan. Tapi kali kencingnya normal. Salah nih, susah kirim berapa kali pasien gitu. Saya kirim kemana? Ke ini, ke ortopedi. Tapi kalau saya lihat tulangnya udah mulai kejepit, ya boleh dulu ke neurologi, bersarafnya. Tapi kalau mau koreksi ke ortopedi. Tapi saya bilang, ibu coba latihan begini, gini. Yang nomor 1 sekarang berenang aja di laut. Karena di laut itu ringan kan, dan berenangnya nggak boleh berenang kodok. Pada makin dini. Ya, jangan berenang, jangan salah. Mesti berenang kayak bebek. Tarik. Misalnya kodok. Semua juga mesti diajarin semua orang. Sepele. Nah, maka itu bilang Tuhan, karena Tuhan mau kita nih pada roh jiwa tubuh kita terbiasa sempurna dengan sehat, tak bercacat pada kedatangan Yesus. Pesannya jadi gini, jangan mati karena sakit. Kalau ketemu Tuhan mesti sehat. Ya, boleh miskin tapi sehat. Maka itu waktu anak terhilang itu kembali ke rumah bapaknya, dia datang sehat. Sehat itu harga yang paling mahal dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dulu dok, ini sebelum lanjut. Iya. Karena ini yang bicara dokter, soalnya kan orang mati banyak ini karena COVID, karena sakit. Betul. Jadi bagaimana cara menjelaskan ini? Jadi gini ya, maka itu kita mesti hidup dalam dimensi firman jadi dasar keyakinan kita. Ya. Jadi waktu mereka bilang, oh gimana? Kau mengeluh pada direksi. Saya baca ayatnya. Pada saat kamu dicobai, ia akan memberikan kamu jalan keluar, aku untuk menanggung. Baca itu. Apa yang satu benar.
Ya, tidak tiba-tiba besoknya yang saya bilang habis oksigen. Tuhan, saya bilang jalan keluar Tuhan. 70 tabung oksigen di kiri. Mereka baru diam. Ini betul ya, kejar Tuhan. Kristen semua, cuman nggak menghidupi firman. Hidup secara dunia. Kita harus jadikan firman itu dasar keyakinan kita. Kenapa saya punya? Saya sekarang nih kalau ketemu orang, lihat saya ini 82 tahun saya nggak beda jauh sekarang. Loh, Tuhan bilang sehat sampai aku datang. Iya, boleh setelah 120 tahun masih matanya awas, badannya masih sehat. Jangan seperti Ishak, matanya rabun. Kan kita belajar. Tahu nggak waktu yang namanya Kaleb, ya kan Yosua sama Kaleb. Kaleb waktu dengar firman Tuhan dari Musa, mereka masuk masa depan itu 40 tahun. Sekarang saya umur 85 tahun, kekuatannya sama. Tapi kalau orang hanya baca itu sebagai cerita, bukan sebagai rema, ya nggak ada artinya itu firman. Nah itu saya nomor 1 kalau ngajar bilang gini, ada orang dengar firman, dia nggak percaya, dia nggak diselamatkan karena jatuh di pinggir jalan. Ada orang dengar firman, ini orang gereja nih, mengeraskan hati, tanah berbatu-batu. Jadi firman itu dia tahu, tapi firman itu nggak berkuasa merubah dia. Kalau tanah berbatu-batu, keras hati, maka itu akhirnya dia murtad. Banyak yang gitu. Kalau semak belukar apa? Nah, semak belukar itu bicara dia nggak bertumbuh benar, tapi persoalan di dunianya menekan dia. Kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Jadi kalau Kristen tuh khawatir-khawatir itu susah. Saya itu di rumah sakit, saya cuma bilang Tuhan jangan ada yang meninggal, seluruhnya sehat. Karena saya deklarasikan, begitu ya Tuhan itu mendeklarasikan firman, alam roh akan berubah. Kan hidup ini kan yang memegang alam roh. Belajar di kitab Ayub. Yang membuat Ayub ini siapa? Pembicaraan di atas. Dia bilang lihat aja, tapi Tuhan bilang jangan jamah tubuhnya. Yang kedua, jangan jamah jiwanya. Keputusan Tuhan, dia alam roh, pengaruhnya jalan nyata. Jadi kalau kita mau menguasai kehidupan kita, kuasai firman, kuasai alam nyata dengan firman yang kita lepas. Firman itu bicara sama saya, sejak saya ujian negara nggak lulus. Drop out loh, dokter. Ini kan bukti saya bisa spesialis. Kenapa? Saya di drop out ketiga kali, nggak lulus. Pas di seminggu sebelumnya, firman Tuhan bilang, ada 5 janji Tuhan, 1 janji kemenangan apa? 1 Korintus 10 ayat 13. Saat kamu dicobai, dia memberikan namanya jalan keluar, janji kemenangan. Itu waktu dikatakan, saya nggak dulu drop out. Drop out ini pertama kali, kedua kali udah drop out. Teman saya bilang, saya berhenti ke dokter. Saya tanya ke Tuhan, saya minta jalan keluar. Saya pulang ke Jakarta, teman-teman nyambut, Yan, ya gimana? Oh saya disambut, kita gue semua nggak lulus kayak gitu. Kan dulu pernah drop out bisa lulus kan, bisa ujian lagi. Gimana caranya? Bilang jangan takut, ikut saya. Oke, gue mau ikut, tapi tinggal 2 orang ikut saya. Lalu di situ direkturnya katakan hanya menteri bisa merubah. Lu bisa dong, hanya menteri, ya udah bisa dong. Dan benar, menteri merubah. Pakai aja ayat itu, hidupkan itu, bukan sebaik pengetahuan. Itu firman udah bicara lebih saya. Waktu saya diundang, saya bilang, saya kebetulan kan, saya juga mau istirahat dulu kan sibuk terus ya. Begitu saya diundang, saya bilang, oke saya urus visanya. Kedutaan Amerika kan, visanya tanggal 30 Agustus wawancara. Saya bilang lah, ternyata tanggal 25, 26, sampai juga mau kan. Terus saya bilang, percepatan minta, nggak sampai besoknya langsung telepon lagi. Pak Wendy, ada percepatan, percepatan sama.
Maka itu kata-kata kita ini berkuasa. Kalau kita aduh saya makin tok, makin pikun, jadi sesuai. Sesuai perkataan. Kata-kata itu hidup dan mati itu kan perkataan. Hidup itu. Oh, sejak itu saya bukan lagi firman itu main-main. Maka itu waktu saya katakan saya akan tahun 10 tahun lagi lihat, bukan tahun depan, 10 tahun lagi lihat. Nanti kalau mudah-mudahan hidup semua ya, 10 tahun kita lihat, 82 tahun, iya. Makan lagi di sini ya. Ini saksi, Iya. buktikan. Loh, firman itu, nah maka itu saya bilang gini, pertama kita nggak akan mati karena sakit, ya berobat boleh, tapi bukan mati karena sakit. Kedua, tidak akan mati karena celaka, karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Kedua, tidak akan mati karena bunuh diri, karena kita nggak pernah putus asa. Karena kemarin kesaksian dari Michael Panjaitan, yang penyanyi, orang bunuh diri, karena dia Kristen tadi, seperti jenis yang ketiga, semak belukar, menutup dirinya. Nah, mulai sekarang saya katakan hidup kita hidup karena percaya bukan karena melihat fakta. 205 itu. Kalau kita lihat fakta, kita nggak bisa berubah. Firman yang merubah fakta. Ya. Tahu nggak sebenarnya untuk direktur saya mesti mas pendidikannya, spesialis pendidikan rumah sakit kan. Saya bukan mas. Usia 35, saya 2 kali lipat. Mereka bilang itu Pak Royandi bisa, saya buktikan. Bukti bahwa ada orang katakan ini kok kumuh, saya perbaiki gratis loh. Yang keramik diganti dengan granit, depannya semua dicat putih, wah berubah. Mereka bengong, dari mana anggarannya? Gratis ini. Saya telepon rekan saya, begini baju suster dong, 140 baju, 2 pasang, siap. Mereka bengong lagi. Satu lagi saya bilang, lagu-lagunya kenapa nggak lagu? Rusak semua. Sudah 30 tahun lalu kabelnya ganti. Pagi tuh mereka pikir duit semua. Saya bilang hiduplah karena percaya. Kalau udah ukuran hidup uang terus, itu dikatakan mamon jadi yang menguasai pikiran kita. Saya hidupkan anugerah loh, karena firman Tuhan. Ya. Saya juga nanti dari sini kan ke URI, Universitas Rhode Island, mau bikin kerjasama, seluruh fakultas bisa kerjasama, tekniknya, ekonominya, geriatriknya. Kebetulan saya perlu geriatrik dan gerontologi, karena supaya mereka lihat bahwa kita bisa sehat. Karena apa? Rata-rata dokter-dokter spesialis bedah, khususnya bedah dengan lukis meninggal umur 40-an. Nggak sampai 60, nggak sampai 70 berapa. Kenapa? Hidupnya nggak benar. Begini terus. Atau stres, makan, Saya bilang kalian itu gimana sih? Maka itu saya mulai ajarin ke semua sosial saya. Hidup nggak boleh sembarangan. Pola makan mesti benar. Ya, banyak orang merokok. Iya, dulu kita merokok. Cuman kalau udah karatan begitu ya, udah susah. Iya. Kalau saya datang bersihkan semua. Rokok. Kalau saya keluar, nggak ada ya. Saya tantang mereka. Katakan dia tidak. Lebih daripada itu rasa jahat. Wah, mulai berdua lepas. Kalau kita nggak bisa bikin berubah, kalah dong kita mendaging sama puasa. Nah, jadi itu saya katakan, nah 10 tahun terakhir ini saya baru mengerti kalau gereja nggak punya anak rohani, besok dia mati, nggak ada yang Islam gereja. Paulus katakan Timotius, anakku yang sah. Paulus sudah menikah, enggak? Zakaria kitab Zakaria terakhir mengatakan hati Bapa kepada anak-anak kepada Bapa. Jangan kita mati tanpa mewarisi. Elia kenapa takut mati? Karena dia belum meneruskan warisannya kepada Elisa, kepada Yehu, dan satu lagi saya lupa siapa. Ya, kenapa? Mazmur 127 45 katakan seperti anak panah
di tangan pahlawan. Kemana dia pergi? Artinya setiap anak yang nggak punya bapak rohani, hidupnya nggak pernah tahu destiny. Tapi ayat 5 ini mengatakan seperti seorang yang ada di pintu gerbang itu pemimpin yang penuh anak panah, sehingga waktu dia perlu kirim ke situ, kirim ke situ. Kenapa? Saya di gereja bimbingan nikah si ini, konseling ini si ini, orang ini pranikah si ini. Terus saya atur, karena saya belajar Tuhan memberikan kepada kita 5 jawatan, nabi, rasul, gembala, pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi sekarang saya tinggal begini, nggak ada yang nyari-nyari, minta konseling. Saya bagikan ilmu saya semua kepada mereka. Tiap Rebo tuh, tiap Minggu, mereka sudah bisa melayani. Jadi kalau kebaktian rumah tangga, kamu kan biasa gitu, nggak mau pendeta aja, belum mati tuh pendeta. hari ini mati juga. Dan itu gagal pendeta itu, karena dia tidak melengkapi orang-orang kudus untuk melayani pembangunan tubuh Kristus. Ya, soalnya dulu kan saya dipanggil pendeta. Setelah saya baca firman Tuhan, dari mana sih pendeta? Saya cari ayat pendeta di konkordasi, nggak ada. Ternyata yang ada gembala. Pendeta besar di mana? Baru saya tahu dari Hindu. Pandito. Pandito dengan gembala beda banget. Gembala yang baik siap mati untuk domba-dombanya. Ya, jadi karena itu biar saya kemanapun itu mereka setia. Nah, jadi yang pertama saya bilang, sekarang saya pesta. Nah, dia bilang, Pak Royani ini kenapa? Tapi saya terangin dulu, saya ini beda dengan pendeta. Tapi kalau di luar saya dipanggil pendeta, ya nggak apa-apa. Tapi jemaat saya pendeta pesta. Setahun lebih saya dipanggil pesta. Saya ikut dengan Bapak Rohani saya, Pastor Jonathan Betty. Baru saya ngerti, kenapa ya selama ini saya nggak bisa menurunkan warisan saya, karena nggak ada anak rohani. Saya belajar di semua, saya kata, setelah 3 tahun saya mengerti tentang fathership and sonship. Saya bilang, mulai hari ini kalian manggil saya father. Ya, yang tua, yang muda, yang udah 30 tahun manggil saya father. Kenapa? Kalau you hanya panggil saya pendeta atau gembala, you hanya dapat karunia penggembalaan. Tapi kalau you panggil saya Bapak rohani, warisan saya kasih kepada kamu. Karunia saya bisa turun. Maka yang namanya Elisa 2 kali lebih hebat dari Elia. Tapi begini saya bilang, warisan saya nggak akan turun kalau kamu juga nggak naikin standar rohani kalian. Jadi waktu Elia bilang, apa yang kamu minta? Aku minta 2 rohmu, bukan 2 karunia loh, bukan 2 urapan, 2 roh. Jadi bilang, apa yang kamu minta itu supaya, tapi kalau kamu bisa melihat aku masuk surga, kamu dapat. Tapi kalau you nggak bisa lihat, you nggak dapat. Jadi anak rohani itu mesti bawa kemanusiaannya, mendekati bapaknya supaya turun semua. Kalau enggak gimana? Nah sejak itulah seluruh gembala saya manggil saya Father. Karena mereka tahu saya mau dapat karunia bapak saya. Saya mau dapat Doksiana bapak saya. Karena Yesaya 59 mengatakan, kiranya firman yang kutaruh di mulutmu akan turun kepada anakmu dan keturunanmu. Dia untuk tahu apa dia anak rohani kita apa. Bagaimana taunya? Dia banyak manggil bapak, tapi saya tahu bukan anak saya dia. Karakter apa lagi? Firmannya sama, imannya mendekati. Semua sekarang yang tua-tua semua, saya akan hidup tetap sehat sampai akhir. Nah, kalau enggak ya kita bilang itu kan Musa.
Nah, ini ciri-ciri pengajaran sesat dengan pengajaran kebenaran. 1 Korintus 4 ayat 6. Kalau kebenaran, dia ngomong dasarnya firman. Kalau kesesat, dia ngomong, ya kita kan manusia, bukan malaikat. Saya paling kesel orang ngomong gitu. Kenapa? Saya tunjukin Mazmur 2 ayat 8. Siapakah manusia? Kau menciptakannya hampir sama dengan Allah. Kita ini makhluk roh, gambar rupa Allah. Malaikat itu di bawah kita tuh. Nah, berarti dia apa? Dia mengajar ajaran sesat. Kamu kan daging, nggak berdaya. Udah dibilang hidup oleh roh, maka kamu jangan mengikuti daging. Itu pengajaran sesat kayak gitu. Pengajaran sesat itu apa? Ya kita kan waktu lahir kan kita empok. Nanti makin dewasa makin lengkap. Makin tua lagi maklum kan dipikirnya hilang satu-satu. Lalu terkenallah lagunya nenek udah berubah, giginya tinggal. Saya sih nggak mau. Nah itu yang sekarang fakta yang berkembang. Itu yang suka dikhotbahkan. Karena saya awalnya dengar ini khotbahnya dia pendeta terkenal. Wah dia ngomong gitu ya semua percaya kan. Saya juga ikut-ikutan. Awal ompong, makin tua ompong lagi. Awal bego, makin tua bego lagi. Awal ngompol, makin tua ngompol lagi. Itulah pengajaran sesat. Lalu keluar lagunya kan, yang mendukung Mazmur 90 ayat 10. Hidup ini adalah kesempatan. Itu masih bagus. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saya akan kuat sampai akhir. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi. Kenapa? Di ICU. Hidup ini itu kata nyanyian salah. Nyanyi terus lagi. Karena apa? Orang nggak tahu kebenaran. Mereka hidup. Oh, kalau di gereja saya nggak ada yang gitu. Semua udah tahu. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Inilah kerinduan hatiku. Bila saatnya nanti Tuhan akan memanggil, hidup ini sudah jadi berkat. Buat bilang tak berdaya. Musa berumur 100 untuk kita mati. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Dia pertobatan mesti dari pendeta dulu. Supaya mengalirkan kebenaran kepada jemaat. Tapi kalau pendeta kata, ya sudahlah, saya juga udah makin tua. Pengajaran sesat. Kalau kita hidup di firman dong. Hidup karena percaya, bukan karena fakta. Sudah mau hidup karena fakta. Akibatnya jemaatnya juga ikut-ikutan. Ajarin jemaat. Kita belajar di Coyong Gida. Jemaatnya dulu miskin-miskin. Dia ajari hidup benar. 3 hal kita kasih, itu melimpah semua. Perpuluhan ujungnya melimpah. Menabur melimpah. Buah sulung melimpah kalimat terakhir. Jadi apa yang bingung? Kadang-kadang setelah mengerti gitu. Dulu waktu saya ke Malaysia, lalu saya berusaha. Apa? Saat ini sendiri kan? Kamu. Yang di sini bayar sendiri. Tahu nggak sekarang? Setelah saya mengerti firman yang saya bagikan, jemaat saya langsung beli tiket tuh, bayar itu bayar, semua yang bayarin. Oh, udah mulai sadar gitu. Saya nggak minta saya repot sekarang. Saya mau kesini kan? Pada di mana?